Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan memasuki materi lanjutan dari yang kemarin, yaitu persoalan teks negosiasi. Nah, teks negosiasi ini ya teman-teman sekalian adalah teks yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempertemukan kepentingan antara dua orang yang kadang-kadang beda cara, kadang-kadang beda metode, atau kadang-kadang bahkan beda tujuan, akan tetapi kepentingan mereka tetap bisa bertemu di satu tempat, tetap bisa bertemu di satu cara yang sama. Nah, untuk mempertemukan kepentingan itulah maka orang bernegosiasi. Tapi kita tidak akan berbicara terlalu jauh terlebih dahulu ke arah situ. Kita akan berbicara teks negosiasi yang paling sederhana terlebih dahulu. Apa yang sering dilupakan orang di zaman sekarang adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, benar, dan sopan kepada lawan bicara di media sosial. Sebagaimana kita ketahui, kita sekarang memasuki kira-kira masa semester ketiga, ya, semester ketiga setelah pandemi COVID-19. Komunikasi melalui jalur daring atau melalui dalam jaringan gitu ya, itu menjadi salah satu alat komunikasi atau salah satu metode komunikasi yang mau tidak mau akan terus kita jalani sampai nanti pandemi COVID-19 itu dicabut atau pandemi COVID-19 itu dicabut. Dan tugas kita di sini bersama-sama adalah menyepakati bagaimana sih sebetulnya cara berkomunikasi secara tulisan ya melalui media dalam jaringan yang tidak menyinggung perasaan orang. Pertama-tama, teman-teman sekalian, saya harus menyampaikan satu hal bahwa ketika seseorang berkomunikasi dalam jaringan, ketika seseorang berkomunikasi secara teks, maksud orang tersebut tidak akan tersampaikan dengan jelas sebagaimana yang disampaikan dengan kata-kata. Ya, maka langkah pertama untuk menyampaikan komunikasi dengan jalur dalam jaringan melalui teks, ya. Pertama, tentukan dulu ini komunikasi formal atau komunikasi yang tidak formal. Ya, ini kadang-kadang orang keliru ya menafsirkan atau keliru menempatkan diri. Ya, secara linguistik ya, ketika seseorang berbahasa ada 8 aspek berbahasa yang harus dia ketahui. Di antaranya, 1, di mana dia berbahasa, kapan dia berbahasa, apa tujuan dia berbahasa, sebagai siapa dia berbahasa, kepada siapa dia berbahasa, dan lain-lain sebagainya. Ya, di sini kita tentukan dulu sifat komunikasi ini apakah formal atau non formal. Misalnya, kalau kita berkomunikasi kepada guru dan orang tua yang bukan orang tua kita sendiri, maka kita akan memilih bahasa formal. Untuk itulah teman-teman sekalian, dalam berbagai macam ragam bahasa Indonesia, kita mengenal kata-kata saya, aku, beta, gua, ana, ya, apalagi ya itu ya, ada 5 kata ya. Aku, saya, beta, ana, dan lain-lain. Nah, akan tetapi ternyata itu semua penggunaannya berbeda. Ya, kalau beta itu merupakan bahasa Indonesia dialek Ambon. Ya, di Ambon itu menggunakan bahasa Indonesia juga, cuma dialeknya dialek Ambon, bahasa Melayu dialek Ambon. Beta itu bahasa Melayu dialek Ambon dan tidak umum digunakan dalam percakapan. Itu biasanya digunakan di dalam karya sastra atau digunakan dalam percakapan yang menyebabkan kita ada di posisi di bawah orang yang kita ajak berbicara. Saya, kata-kata saya itu merupakan ragam bahasa formal yang paling umum. Kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal atau kita bertemu dengan orang yang baik lebih muda maupun lebih tua, akan tetapi ada jarak di sana, baik jarak intelektual maupun jarak identitas gitu ya. Artinya kita tidak saling kenal dan kita bertemu di ruang situasi yang formal. Kita menggunakan diksi saya. Misalnya kita mau memberikan pesan singkat kepada guru melalui aplikasi WhatsApp ya. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, saya kenalkan nama saya. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, nama saya Amar Ar-Risalah. Ya, mohon maaf mengganggu, saya ingin bertanya persoalan materi tadi siang yang belum saya pahami, Bu. Nah, jadi kalau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, jangan pernah menggunakan kata aku. Ini kata-kata yang salah. Bukan salah secara makna, akan tetapi salah secara tempat di mana kita memilih kata-kata tersebut. Di mana kata aku biasanya digunakan di konteks yang tidak formal, atau kita ada dalam lingkungan yang intim atau akrab, kita biasanya menggunakan kata aku.
ya. Atau misalnya kita menggunakan kata aku itu dalam konteks kita bicara kepada orang yang lebih tua tapi kita hubungan keluarganya erat di sana. Atau dalam hubungan pertemanan, itu boleh saja menggunakan kata aku. Dan selanjutnya lagi, ada ragam bahasa kasar dalam bahasa Indonesia, yaitu kata gua. Ya, sedikit dialeknya itu gue. Itu juga bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Cina. Rekan-rekan sekalian, mungkin yang bukan berasal dari asli suku Betawi akan menganggap ragam bahasa Indonesia lu gua itu kasar. Tapi di Betawi atau khususnya gitu ya, bukan cuma di Betawi, tapi khususnya di lingkungan orang Indonesia yang berasal dari keturunan Cina, hal semacam ini atau kata-kata lu gua itu bukan kata-kata kasar. Ya, akan tetapi, kita jamak akan menemukan di lingkungan Jakarta yang masih menerapkan lingkungan Betawi asli, yang masih menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa ibunya. Kata-kata lu gua adalah bahasa yang digunakan seorang anak ketika berkomunikasi dengan ayah dan ibunya, atau bahkan seorang anak yang berkomunikasi dengan kakeknya. Ya, kayak gua mau atau gua mau pergi ke sana dan lain sebagainya. Ini dialek ya. Ini dialek, akan tetapi dialek mempengaruhi pilihan kata. Dan tentu ini sangat kasar kalau kita menggunakan tuturan ini untuk orang yang bukan atau orang yang tidak mengerti situasinya. Karena lu gua itu bahasa biasa dalam bahasa Betawi. Atau dalam segmen masyarakat tertentu ada kata-kata ana antum atau ane ente. Nah, dua-duanya sama. Ane ente itu masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui orang-orang Betawi yang kerap menggunakan bahasa Arab. Karena di Betawi banyak juga orang-orang keturunan Arab. Ya. Ane ente itu ya biasanya, dan ini digunakan untuk ragam di komunitas tertentu, yaitu komunitas Islam ya. Dan tidak umum ane ente itu digunakan oleh anak-anak kepada orang dewasa atau orang dewasa kepada anak-anak, karena situasinya itu situasi pertemuan keagamaan ane ente. Atau juga biasanya ana antum ini digunakan di situasi lingkungan gerakan keagamaan Islam terutama ya, maka digunakan kata ane ente. Dari sini cara kita memberikan pesan pendek melalui chat ya, atau melalui pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp gitu ya, kepada guru-guru kita itu ternyata perlu pilihan kata yang khusus. Pilihan kata yang pertama adalah saya. Ya, gunakan kata-kata saya. Yang kedua ya rekan-rekan sekalian, selain kita harus menggunakan pilihan kata saya ketika kita berkomunikasi di media sosial gitu ya, jangan pernah menyingkat kata-kata sehingga kata-kata yang kita gunakan terkesan tidak sopan. Tadi ya, yang pertama kita menggunakan kata ganti orang pertama yaitu saya ya dengan jelas. Yang kedua, kita jangan pernah menyingkat kata-kata sehingga cenderung tidak sopan atau bahkan mengandung misinformasi, atau bahkan kadang-kadang malah menjadi perdebatan ini sebenarnya maknanya apa. Ya. Misalnya yang jangan pernah disingkat menjadi YG ya, kalau dalam percakapan terutama percakapan formal. Atau misalnya lagi dengan jangan pernah disingkat menjadi DGN ya, atau bagaimana jangan pernah disingkat menjadi BGMN, itu tidak sopan ya. Apalagi kata-kata aku yang disingkat secara slang atau disingkat secara tidak hormat menjadi AQ, nah itu juga sangat tidak sopan. Lebih baik kita menggunakan kata-kata yang tidak disingkat akan tetapi susunan katanya atau kalimatnya pendek daripada disingkat ya, karena disingkat itu kurang sopan, terkecuali memang kata-kata itu sudah jamak disingkat. Memang ada beberapa orang yang menggunakan kata IEG untuk mengganti kata yang, akan tetapi kalau kita berkomunikasi dengan orang yang profesional dalam konteks kita ingin berkomunikasi untuk mendapatkan benefit secara profesional ya, misalnya guru dan murid, atau misalnya kita berkomunikasi dengan seorang pakar, maka kita jangan pernah menyingkat bahasa kita untuk keperluan apapun ya. Yang ketiga ya teman-teman sekalian, tolong perhatikan tanda baca. Teks yang ditulis tanpa tanda baca akan terkesan interrogatif, akan terkesan menekan, akan terkesan represif. Atau teks yang ditulis tanpa tanda baca, di ujungnya tanpa titik, koma, tanpa tanda tanya, tanpa spasi, tanpa tanda petik dan lain sebagainya, akan terkesan punya jarak, sehingga teks yang kita tulis itu atau sesuatu yang kita tulis itu malah menjadi bahan perdebatan atau malah merenggangkan hubungan antara dua orang yang sedang berkomunikasi. Selalu gunakan kata atau selalu gunakan tanda titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma, bu, titik. Nama saya Amar Arisalah, titik. Mohon maaf, koma.
Malam ini, saya ingin bertanya mengenai sesuatu yang belum saya pahami, titik. Tadi siang ketika ibu menjelaskan dalam pelajaran bahasa Inggris, ibu mengatakan, titik, 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 titik. Pertanyaannya, sebetulnya arti dari tenses itu apa, Bu? Tanda tanya. Jangan pernah mengirimkan pesan yang tanpa tanda baca sama sekali. Dampaknya adalah kita bisa dikatakan sebagai tidak sopan. Nah, sebetulnya sopan tidak sopan dari mana sih batasannya? Sopan tidak sopan itu kesepakatan manusia dan juga adab dan adat. Ya, adab dan adat. Ada adab-adab yang tidak sopan, ada. Ada juga adat-adat yang tidak sopan, ada. Maka paduan antara adab dan adat itu penting untuk menciptakan kesopanan. Ya, mungkin saja karena sudah terbiasa kita menggunakan bahasa yang tidak disingkat, atau kita terbiasa menggunakan bahasa yang disingkat, kita terbiasa mengetik pesan yang pesannya itu tidak menggunakan tanda baca, kita menganggap itu sopan. Padahal itu tidak sopan sebetulnya, akan tetapi kita dibiarkan oleh orang lain sehingga kita tidak mengerti bahwa itu tidak sopan. Ya, selalu gunakan tanda baca, biasakan gunakan tanda titik. Karena apa? Ketika saya berbicara seperti ini, tanpa sadar saya menjeda napas saya dan saya menghentikan sejenak kalimat saya. Di sana terkandung tanda titik, di sana terkandung tanda koma. Sehingga ucapan saya ini ketika dituliskan tanpa tanda baca itu terkesan saya ini seperti mesin Google Maps yang berbicara tanpa henti, atau saya terkesan seperti mesin Google Translate yang berbicara tanpa henti, tanpa tanda titik, tanpa tanda koma, dan kadang-kadang salah intonasi. Ini berbahaya bagi komunikasi tidak langsung di media sosial. Ya. Yang keempat, ya teman-teman sekalian, selain tadi yang pertama kita sudah membahas masalah pilihlah kata ganti yang tepat. Lalu yang kedua, jangan pernah menyingkat. Yang ketiga, jangan pernah lupa menggunakan tanda titik. Lalu yang keempat, ya rekan-rekan sekalian, pilihlah diksi yang baik. Diksi itu beda dengan kata-kata. Kalau kata-kata ya sebatas kata-kata yang ada di kamus, sedangkan diksi itu sesuai dengan peruntukannya tadi. Ya, sesuai dengan kita ada di situasi pembicaraan yang mana, formal atau tidak. Ya, kadang-kadang ketika seseorang berkomentar di media sosial, komentar-komentar mereka itu tidak didesain untuk menciptakan perdamaian, akan tetapi memang sengaja mereka ini ingin menciptakan pertengkaran antara pengguna media sosial. Makanya rekan-rekan sekalian, kalau kita menggunakan media sosial, pastikan kita hanya mengikuti konten-konten yang sifatnya positif. Terutama positif secara bahasa. Karena apa? Positif secara bahasa itu akan menyebabkan kita tanpa sadar akan mengcopy atau tanpa sadar akan meniru gaya bahasa apa yang kita baca. Pertama-tama, sebelum melakukan komentar-komentar kepada konten-konten di media sosial, komentar kita itu haruslah dilakukan dalam keadaan yang tenang. Ya, kadang-kadang dalam kondisi yang tenang saja, kata-kata kita yang kita tulis di media sosial bisa disalah sangkakan oleh seseorang. Apalagi kita dalam kondisi marah, dalam kondisi tidak sopan. Karena seseorang dalam kondisi marah atau dalam kondisi tidak sopan, dia akan cenderung memilih kata-kata yang menekan orang lain, atau dia juga akan cenderung memilih kata-kata yang menyakiti orang lain. Jadi jangan pernah berbicara ketika kita sedang dalam keadaan marah. Rasulullah SAW berulang kali menegaskan hal ini. Ya, begitu juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita sedang marah, jangan berbicara. Ya, jangan berbicara. Kata Rasulullah, duduk aja. Kalau duduk juga kemudian masih marah, tiduran. Ya, kalau kemudian tiduran masih marah, berwudulah. Ya, dan seterusnya. Dan memang kebiasaan kita marah, ya, kebiasaan kita ngomel, kebiasaan kita ngedumel, itu kalau kata-kata tidak formalnya gitu ya, itu nanti akan menyebabkan pilihan kosakata kita menjadi ketus dan tajam. Seseorang dengan pilihan kata yang ketus dan tajam akan mengakibatkan seakan-akan dia ini orangnya galak, dia ini orangnya tidak bisa diganggu. Ketika kita berkomentar di media sosial, usahakanlah berkomentar dengan cara yang halus dan lembut, dan tentu saja komentar itu berimbang, tidak boleh dalam tanda kutip menyerang salah satu pihak, terkecuali memang konteksnya kita sedang berdebat. Terutama ini saya perhatikan di kolom komentar Instagram, kolom komentar Facebook, dan juga kolom komentar TikTok. Netizen ya, atau warganet Indonesia dengan mudah menyudutkan seseorang yang sama sekali tidak mereka kenal sebelumnya hanya gara-gara mereka tidak menyukai kontennya. Apalagi kalau nanti kita sudah belajar bagaimana cara mengkritik atau cara menegur orang melalui media sosial. Cara menegur orang melalui media sosial sangat berkaitan dengan aspek ini.
Jangan sampai ketika kita menegur orang, orang itu malah menjadi musuh kita. Itu sama sekali bukan kepribadian orang yang baik. Itu bukan kepribadian seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang baik, ketika dia mengkritik seseorang, maka dia akan mengkritik dengan cara yang halus, dan malah orang yang dikritik itu akan mengubah tindakan yang sebelumnya kita kritik, dan bahkan kemudian menjadi sahabat kita, karena menyukai cara kita mengkritik. Nah, itu tadi ya rekan-rekan sekalian, 4 aspek ketika kita bernegosiasi melalui media sosial. Ingatlah bahwa tujuan awal media sosial diciptakan itu untuk menghubungkan orang-orang yang tadinya jauh karena jarak, lalu menjadi dekat. Akan tetapi ternyata ketika media sosial itu digunakan untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan-pesan yang isinya pertengkaran, menyampaikan pesan-pesan yang isinya rasa sakit di hati, terus kemudian kita meminta agar orang lain ikutan sakit hati bersama dengan kita, ya, maka tandanya barangkali itu kita sudah keracunan media sosial. Rekan-rekan sekalian, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan, 4 aspek ketika kita berkomunikasi di media sosial, ya, atau 4 kesalahan utama ketika kita berkomunikasi di media sosial. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.